Shalom, perkenalkan nama saya Bestogo Menyila dengan NIM 2203021010 dari program studi Sosiologi Agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori sosiologi ekonomi. Teori yang pertama dari Max Weber, teori Van Stehen. Menurut Max Weber, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memahami tindakan sosial seseorang dengan mempertimbangkan makna-makna di balik realitas yang nampak. Saat hendak menilai perilaku seseorang, kita tak bisa menilai hanya dari hal yang nampak saja, sebab di balik realitas yang nampak seringkali terkandung makna tersembunyi yang terkandung jauh lebih penting, dalam kurung lebih bermakna dari yang nampak. Contoh kasus dari teori ini adalah ada seorang dosen yang mengajar 40 mahasiswa dalam satu kelas. Dosen tersebut tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa semuanya bertujuan untuk mencari ilmu. Jika dipahami satu persatu, pasti motivasinya berbeda-beda. Ada yang kuliah karena dipaksa orang tuanya, ada yang karena ikut-ikutan dengan temannya, ada yang karena nganggur dalam kurung tidak ada kerjaan di rumah sehingga sekedar untuk mengisi waktu luang. Ada yang karena ingin mendapatkan IPK tinggi sehingga saat lulus nanti bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan dimungkinkan dari 40 mahasiswa ini memiliki alasan yang berbeda-beda. Teori yang kedua dari Wagners-Mobbart, teori kapitalisme. Wagners-Mobbart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Contoh kasus dari teori ini, kasus pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami transisi besar dalam struktur politik dan ekonominya. Reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi dengan sektor ekonomi, yang menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi investasi dan partisipasi masyarakat. Teori yang ketiga dari Agus Comte. Salah satu pandangan dari Agus Comte adalah mengenai konsep positivisme. Konsep positivisme adalah konsep yang menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memahami fenomena sosial. Menurut Comte, pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris dan fakta-fakta yang dapat diuji, mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam ilmu alam. Contoh kasus dari teori ini yaitu Nenek Mina, seorang petani berusia 55 tahun diadili karena mengambil 3 biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Atan. Saat memanen kedelai di lahan garapannya, meskipun Nenek Mina telah mengembalikan biji kakao tersebut dan meminta maaf, perusahaan tetap melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Dalam proses hukum, Nenek Mina dihadapkan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam perspektif positivisme hukum, keputusan hakim didasarkan pada kepastian hukum yang tertuang dalam undang-undang. Hukum dipandang sebagai norma-norma yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau kemanusiaan. Teori yang keempat dari Henry de Saint-Simon, klarifikasi sosial. Saint-Simon membagi masyarakat menjadi 2 kelas utama. Yang pertama
pertama kelas produktif, yaitu termasuk para pekerja, industrialis, cendekiawan, dan semua individu yang berkontribusi secara langsung dalam proses produksi. Yang kedua, kelas non-produksi, terdiri dari mereka yang tidak berkontribusi seperti bangsawan dan pemimpin agama yang disebutkan sebagai parasif atau stiffs dalam konteks kontribusi sosial. Baik, ini adalah beberapa referensi dalam presentasi saya. Demikianlah presentasi saya. Shalom.